Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bahari, kembali lagi bersama kami di podcast Sekolah Tinggi Perikanan dan Kelautan Matauli. Bersama Matauli, Maju Bahari. Halo teman-teman, saya Muhammad Arif Maulana Panggabean selaku host pada pagi hari ini. Nah, pada episode kali ini saya ingin memperkenalkan sedikit dulu nih tentang STPK Matauli ini. Nah, STPK Matauli ini terdiri dari 3 prodi. Yang pertama itu ada prodi teknologi penangkapan ikan, yang kedua itu ada aquaculture atau budidaya perairan, dan yang ketiga itu ada sosial ekonomi perikanan. Nah, untuk pada episode hari ini kita kedatangan tamu spesial nih dari prodi teknologi penangkapan ikan, yaitu Ibu Mutiara Alkayakni selaku Kaprodi Teknologi Penangkapan Ikan. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Ya, halo Arif. terima kasih, Ibu, sudah berhadir di podcast kami pada hari ini, di mana di sela-sela kesibukan Ibu ya, Bu. Iya, terima kasih juga loh. Saya sudah diundang podcast kita STPK Matauli. Wow, keren ya kita punya podcast. Iya, Ibu. Oke, Ibu. Pada kali ini saya ingin bertanya sedikit nih, Bu, tentang Ibu. Boleh dong. Bagaimana nih Ibu dulu sebelum dosen di sini? Pasti Ibu punya perjalanan nih dari perkuliahan atau sekolahnya dulu seperti apa? Boleh Ibu ceritain sedikit Ibu tentang Ibu? Pengalaman saya sebelum mulai berkarir di sini ya. Iya, Bu. Nah, sama seperti kalian ketika jadi mahasiswa, kemudian saya S1 dulu, kemudian S2. Setelah selesai S2 itu tidak serta-merta mendapatkan pekerjaan, harus ada menunggu dulu, apply lamaran di mana-mana, dan terakhir barulah diterima di STPK. Tapi tidak sekali loh saya memasukkan lamaran di STPK. Keempat baru diterima di STPK. Itulah pengalaman singkat berkarir saya di STPK Matauli. Oh, begitu ya, Bu ya. Iya. Berarti gak semudah itu berarti Bu ya jadi dosen di sini, Bu ya. Tidak semudah itu jadi dosen di sini. Oh, iya. Jadi ketika kita sudah mendapatkan kesempatan itu jangan disia-siakan. Wow, keren sekali teman-teman. Nah, jadi pesan untuk kita nih juga nih, kalau ada kesempatan jangan sia-siakan kesempatan tersebut. Seperti saja Ibu ini baru 4 kali loh baru bisa masuk ke STPK ini. Tidak semudah itu ternyata ya teman-teman. Selanjutnya Ibu, sudah berapa lama Ibu untuk mengabdi di STPK ini, Bu? Iya, saya mengabdi di STPK Matauli ini sejak Januari 2022, maaf. Oh, iya. Sejak Januari 2022 sampai sekarang. Insya Allah mudah-mudahan sampai saya masa pensiun. Amin. Tetap di STPK Matauli. Amin. Kalau begitu Bu, untuk selanjutnya Ibu, apa yang Ibu ketahui tentang STPK ini pertama kali nih? Pasti Ibu pertama kali dengar, oh Ibu cari tahu nih STPK ini seperti apa. Nah dulu itu seperti apa Ibu tahu, dan kenapa Ibu ingin jadi dosen di STPK ini, Bu? Pertama kali saya tahu STPK ini ketika saya proses masih studi magister. Saat itu lagi liburan pulang ke kampung. Saat itu STPK ini lagi sedang proses pembukaan dan terpasang pamflet gitu, akan dibuka Sekolah Tinggi Perikanan dan Kelautan Matauli begitu. Terus terbesit di dalam Ibu, oh ini menyambung nih dengan jurusan yang Ibu sedang studi sekarang ini. Iya, Bu. Kemudian, tapi seperti yang Ibu ceritakan tadi itu, nggak semudah itu ternyata masuk di sini. Harus ada proses 4 kali dulu gitu. Sebelum saya bergabung di STPK Matauli, sebelumnya saya bergabung dulu di tempat lainnya. Di tempat lain ada salah satu perguruan tinggi juga. Kurang lebih saya hampir 1 tahun lebih, hampir 2 tahun mengabdi di tempat lain sembari saya mengapply STPK Matauli ini. Kemudian diterima. Nah, kenapa saya mengapply di sini? Karena saya tahu bahwa STPK Matauli ini ya Sekolah Tinggi Perikanan. Sudah ada kata-kata perikanan berarti Menjurus ke Ibu ya, juga lah, Bu ya. menjurus ke saya juga begitu. Iya, Bu. Nah, saya dalami ternyata di STPK Matauli ini ada 3 jurusan. Ada teknologi penangkapan ikan, ada aquaculture, dan ada sosial ekonomi perikanan. Bahwasanya salah satu dari ketiga jurusan ini Ibu bisa masuk di dalamnya.
Wah, keren sekali teman-teman. Ternyata ibu Seperti ini. itulah. Ternyata ibu ini udah panjang juga perjalanannya, cukup panjang bu ya. Iya. Nah, kalau untuk di kampus nih bu, ibu ini kan sebagai dosen di teknologi penangkapan ikan nih bu. Iya, benar sekali. Sebagai kaprodi juga nih bu kan? Iya, alhamdulillah saya sebagai kaprodi dari tahun 2023 Oktober lalu. Kebetulan bulan Oktober 2023 dilantik. Alhamdulillah masih sampai sekarang ya. Tapi ya kedepannya akan ada pergantian. Namanya kan harus ada pergantian regulasi di dalamnya ya. Betul ibu. Iya. Nah, kalau untuk kaprodi nih bu, apakah kaprodi itu ikut mengajar juga sebagai tim pengajar bu atau bagaimana? Iya benar. Jadi kaprodi itu ikut mengajar juga, tim pengajar juga di teknologi penangkapan ikan ya. Tetapi karena kita sudah punya tugas tambahan yaitu sebagai kaprodi, jadi lebih sedikit mata kuliah yang kita ajarkan dibanding dengan teman-teman dosen yang lainnya, begitu. Oh begitu bu ya. Iya. Jadi walaupun kaprodi tetap ikut mengajar bu ya. Tetap ikut mengajar dong. Boleh bu ceritain sedikit nih bu, kan sekalian kita memberitahu pada teman-teman juga nih bu tentang bagaimana sih program studi teknologi penangkapan ikan ini. Nah, bisa ibu jelasin sedikit bu, biar teman-teman juga pada tahu nih apa ini TPI, teknologi penangkapan ikan. Apa ya TPI? Apa nih TPI? Nah, gitu, biar teman-teman juga pada tahu ibu. Oke, jadi program studi teknologi penangkapan ikan ini bergerak di bidang nantinya menjadi kita menciptakan lulusan yang paham di bidang penangkapan, di bidang kemaritiman, masih banyak lagi sih, tapi salah satunya paham bergerak di bidang penangkapan. Jadi teknologi penangkapan ini apa ya saya bilangnya? Lebih kayak menjurus ke penangkapan gitu. Iya, penangkapan, kemaritiman, yang membahas seputaran penangkapan iya, ya bu ya. benar. Oke ibu. Boleh nggak bu ibu sampaikan sedikit terkait keunggulan nih prodi TPI ini dibanding ada prodi-prodi yang lain, kan ada 3 prodi nih bu. Iya, saya tidak bisa membandingkan ketiga prodi ini karena prodi ini semua unggul. Iya. Unggul di bidang masing-masing. Tidak bisa dibandingkan teknologi penangkapan ikan dengan aquaculture. Tidak bisa dibandingkan aquaculture dengan SEP. Semua punya keunggulan. Seperti yang saya katakan tadi, teknologi penangkapan ikan ya bidang keunggulannya itu bergerak di bidang penangkapan, kemaritiman, pelayaran dan lain-lain. Sedangkan aquaculture bergerak di bidang apa ya? Di bidang budidaya nih, Iya, aquaculture teman-teman. Di bidang budidaya. Kalau SEP seperti ke manajemen ya. Iya, manajemen perikanan. Jadi kalau ditanya pembanding antara ketiga ini, semua punya keunggulan, tidak bisa dibandingkan. Nah, 3 prodinya keren nih teman-teman. Tunggu apa lagi untuk teman-teman yang tamat SMA nih, boleh dong bergabung ke STPK. Iya, boleh. Jadi kami tunggu di sini ya. Iya betul. Ketemu sama Bang Arif ganteng. Tuh ibu boleh minum dulu bu, biar boleh. kita agak hidrasi juga. Jadi Arif ini mahasiswa angkatan berapa dan jurusan apa ya? Saya mahasiswa angkatan tahun 2023, baru tahun lalu nih, masih segar. Oh begitu. Dari Masih prodi segar ya? aquaculture tentunya. Jadi teman-teman. berarti nanti kalau calon mahasiswa baru tahun 2024 masuk masih ketemu Bang Arif nih. Oh berarti. tentu saja masih bertemu dengan saya. Mungkin saja saya ini yang mengordi ke teman-teman sekalian. Tapi nggak boleh playboy ya sama adik-adik Iya cewek betul, nanti. bahaya tuh, kamu nggak boleh gitu. Oke bu, lanjut kita ke pertanyaan selanjutnya nih bu. Boleh. Nah, tentang penangkapan ikan. Iya, Kan banyak nih bu penangkapan ilegal yang terjadi di pantai barat Sumatera Utara, terkhususnya di Tapteng ini bu. Nah jadi bu, bagaimana pendapat ibu, pandang ibu soal alat tangkap ikan yang di daerah Sibolga Tapteng ini bu? Yang saya lihat sejauh ini alat tangkap yang digunakan itu selagi itu masih diperbolehkan pemerintah, berarti itu alat tangkap yang aman. Tetapi tidak 100%. Saya juga tidak berani memberikan data karena kan saya juga punya keterbatasan ya. Iya betul. Tetapi yang saya lihat berdasarkan data-data yang selama ini saya temukan, 80%
80% alat tangkap yang digunakan di Sibolga Tapteng itu masih diperbolehkan pemerintah, berarti bisa dioperasikan. Oke teman-teman, ternyata masih aman nih di angka 80%. Ya, tapi kan ada yang 20% ya. Nah, itu yang dia. kita tidak ketahui. Nah, itu kita tidak ketahui ya. Itu mungkin banyak oknum-oknum lah yang masih memakai alat tangkap ilegal ini. Ya. Nah, kemudian Ibu, bagaimana juga nih Bu pendapat Ibu atau pandangan Ibu nih tentang masih banyaknya orang yang memakai alat tangkap ilegal Bu di zaman sekarang? Kalau ilegal itu berarti artinya apa ya? Tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Ya. Bu. Kalau masih digunakan alat tangkap yang ilegal itu sudah dilarang, sudah tahu dilarang, ilegal, tidak diperbolehkan, berarti oknumnya rakus menurut saya pribadi. Ya dong. Iya betul. Nah sebelum itu Bu nih, sebelum itu teman-teman kan belum ada, bisa jadi ada yang belum tahu nih alat tangkap ilegal itu seperti apa. Nah, boleh Ibu jelaskan contoh kan? Salah satu alat tangkap yang ilegal itu seperti pukat harimau. Nah, pukat harimau satu. Ya, atau trawl, ya itu salah satu. Dan itu di beberapa daerah itu ya dilarang. Bukan di beberapa, di hampir di semua daerah dilarang. Karena itu memang merusak ekosistem. Nah, teman-teman, alat tangkap ilegal ini dapat merusak ekosistem loh. Iya. Bukan hanya biotanya aja yang rusak, lingkungannya juga rusak. Karena sifat si alat tangkap ini kan dia mengeruk ya. Mengeruk. Berarti rakus ya. Sudahlah besar, mengeruk. Jadi tidak ada, dari segi manapun kita lihat alat tangkap ini menurut saya pribadi itu tidak ada menguntungkan. Memang iya hasil tangkapannya banyak, tetapi kan kalau si alat tangkap itu besar dan hasil tangkapannya banyak masuk, jadi ikan itu menyebabkan berdesak-desakan di dalam. Nah, kemudian setelah berdesak-desakan akan terjadi kerusakan. Jadi sampai di daratan itu kurang nggak nilai jualnya sih? Kurang Bu, Iya. kurang banget tuh, Jadi, karena nggak segar lagi contohnya. Iya, jadi kan kalau sudah suatu ikan yang tertangkap itu tasirnya patah, berarti nilai jualnya berkurang. Nah itu salah satunya, tapi masih banyak hal lainnya seperti ke ekosistemnya. Makanya alat tangkap ini dilarang. Oh, kalau begitu memang dampaknya pasti Iya, buruk Bu dampaknya ya. besar. Memang hari ini kita bisa mendapatkan hasil tangkapan besar-besaran gitu. Tetapi hari ini kita bisa menikmatinya. Kita belum tahu Kedepannya tahun depan gimana? kedepannya gimana, karena kita kan masih panjang nih, penerus kita masih ada. Banyak tuh. Iya begitu. Nah kemudian nih Bu, kalau kita ingin menangkap ikan nih, pasti ada nih daerah-daerah yang mau kita tuju atau banyak ikannya. Bagaimana tuh Bu cara kita untuk menentuin daerah tangkapan yang baik, Iya. yang tidak merusak ekosistem dengan alat tangkap kita? Ada banyak cara menentukan daerah penangkapan ikan, tetapi karena bidang keahlian saya tentang GIS, jadi saya menjelaskannya tentang penggunaan satelit. Jadi cara menentukan daerah penangkapan ikan itu menggunakan salah satunya alat bantunya adalah satelit. Satelit. Iya, satelit. Jadi nanti kita lihat dari peta, kita petakan. Nah dari situ bahwa kita tahu bahwasanya di daerah ini ikan jenis ini kemungkinan ada di situ. Belum pasti, tapi kita bisa menduga dari yang disukai si ikan. Contoh suhunya, makanannya, salinitasnya, ada banyak faktor yang bisa dilihat. Wow, banyak faktornya teman-teman. Jadi tidak hanya kita melihat dengan kasat mata, ternyata Ibu ini ada bidangnya sendiri nih. Iya. Yang didalamin yaitu bidang satelitnya. Menggunakan satelit ya Bu? Iya, GIS. GIS. GIS itu kepanjangannya apa sih Bu? Geographic GIS. Iya. Oh, geografi. Informasi Sistem. Oke teman-teman. Banyak nih ilmu yang teman-teman dapat nih dari Ibu kita ini. Atau sering disebut dengan inderaja. Inderaja Inderaja teman-teman. penginderaan jarak jauh. Wah. Ya, gitu. Ayo. Nah, menurut Ibu nih, bagaimana sih untuk kami ini mahasiswa-mahasiswa atau adalah Ibu yang ingin sampaikan kepada penonton juga solusi nih agar kita tidak menggunakan alat tangkap ilegal, atau bagaimana sih kita menangkap ikan tapi tidak merusak ekosistemnya nih Bu? Nah, solusi kita
menangkap ikan tapi tidak merusak ekosistem. Iya. Ya dengan cara kita menangkap ikan dengan jenis-jenis alat tangkap yang diperbolehkan. Kan banyak tuh yang masih ramah lingkungan. Salah satunya bagannya. Wow. Di Sibolga Taptek kan Banyak nih bagan, Bu. Iya. banyak bagan. Nah itu satu alat tangkap yang tidak merusak ekosistem. Itu. Banyak nih yang alat tangkap teman-teman, nggak cuman pukat harimau, nggak bukan hanya pukat. Yang ramah lingkungan yang bisa digunakan. Salah satunya tadi seperti saya katakan bagan, long line, pursain, banyak lagi. Wah, banyak juga nih alat tangkap teman-teman. Makanya teman-teman ingin mendalami lagi tentang prodi ini, ya bisa nih teman-teman bergabung bersama kami di sini. Berarti yang informasi yang saya sampaikan di sini nih masih sekelumit ya. Masih dikit. Boleh didalami, boleh dibaca. Boleh didalamin, boleh teman searching juga di Google. Gitu. Karena yang interaksi kita berdua ini ya, Arif ya. Iya, kan masih hanya sekilasnya saja. Sekilas saja begitu. Cuman kalau untuk mau lebih dalamnya lagi memang ya teman-teman bergabung bersama kami di STPK ini. Di jurusan apa? Teknologi penangkapan ikan. Boleh di ketiga jurusan ini boleh juga. Boleh juga. Jadi semuanya seru. Tim pengajarnya kece-kece, lulusan terbaik, bagus ya kan? Nggak nyesel masuk sini teman-teman. Oke, mungkin Ibu untuk yang terakhir, bagaimana nih harapan Ibu atau pesan Ibu sebagai seorang dosen nih kepada kami para mahasiswa untuk bagaimana biar lebih bijak dalam penggunaan alat tangkap ke depannya, Bu? Biar lebih bijak penggunaan alat tangkap ke depan. Kalau dari Ibu pribadi ya kan, untuk mahasiswa-mahasiswi STPKM, kalau bisa dijaga hari ini, silahkan kita jaga. Kalau sudah kita tidak bisa menjaganya lagi, berarti kita akan merugikan orang lain di hari esok, begitu. Kita kan sudah belajar nih di sini, udah tahu mana yang diperbolehkan, mana yang tidak diperbolehkan ya, khusus alat tangkap gitu. Jadi kalau kita udah tahu nih alat tangkap yang nggak diperbolehkan masih digunakan, berarti kita merusak nih impian generasi kedepannya. Serakah kita namanya. Seperti itu aja sih yang tadi. bisa Ibu berikan sih. Iya Ibu, terima kasih Ibu udah memberikan waktunya ke sini, sempat meluangkan waktu ke podcast sudah STPK. diundang Ibu ke sini. Di sini Bu, sebentar kami mulai untuk promosi. Boleh dong. Untuk adik-adik SMA atau teman-teman yang baru tamat SMA, SMK sederajat, ayo daftar ke Sekolah Tinggi Perikanan dan Kelautan Matauli. Dengan 3 jurusan ini teman bisa memilih ada teknologi penangkapan ikan, ada aquaculture dan juga sosial ekonomi perikanan. Jangan berlama-lama lagi jika kamu ingin mendalami tentang perikanan dan juga kelautan. Oke, bonusnya ketemu Abang Garif ganteng, iya kan? Iya, betul. Iya. Betul sekali. Iya. Oke, Ibu. Terima kasih Bu untuk hari ini. Sekian episode kali ini dari podcast Sekolah Tinggi Perikanan dan Kelautan Matauli. Saya Muhammad Arif Maulana Panggabean, mahasiswa aquaculture tahun 2023. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Matauli, maju bahari.